Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai keluarga besar TP Sriwijaya. Hadir langsung Ketua Umum TP Sriwijaya Pusat, ini kakanda kami Sudirman Dehuri beserta rombongan ini dari Jakarta. Kemudian Ketua Umum Serikandi Sriwijaya, TP Sriwijaya ini ayunda kami Nyimas Alia. Dan baru saja kita saksikan secara bersama-sama prosesi pelantikan tadi terpilih dan ditetapkan ini Adinda Destita Khairisani sebagai Ketua Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap tamu undangan masyarakat Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan. Saya minta maaf ini hadir dari semua unsur masyarakat, dari semua elemen masyarakat. Tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat, rasa bangga dan bahagia saya atas kehadiran kita semua pagi siang hari ini. Terkait dengan pelantikan kepengurusan Serikandi Sriwijaya Bengkulu pagi siang hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang sudah dipilih dan selanjutnya dilantik oleh Ketua Umum TP Serikandi TP Sriwijaya Pusat hadir langsung di Bengkulu. Selamat menjalankan tugas. Organisasi ini sifatnya adalah organisasi sosial kemasyarakatan, non-profit, non-partisan. Orientasinya sekali lagi sosial kemasyarakatan untuk kemajuan daerah. Dan terbuka, sifatnya terbuka kepada seluruh elemen masyarakat. Saya mau kasih pantun dulu sekalian. Bengkulu ini dikenal dengan bumi Rafflesia, kota kelahiran Ibu Fatmawati dan menjadi ibu negara pertama. Agak bro. Ya, saya ulangi ya. Bengkulu ini dikenal dengan bumi Rafflesia, kota kelahiran Ibu Fatmawati dan menjadi ibu negara pertama. Bersama Serikandi Sriwijaya, ayo bangun negeri, belajar sumpah. Ya. Kemudian yang kedua sekalian, kenapa kita sampai diikat dengan TP Sriwijaya? Tadi disinggung oleh Kak Sudirman, pertama histori. Jadi sejarah itu menyatukan kita. Mulai dari sejarah kerajaan Sriwijaya dan zaman kemerdekaan dengan ada tentara pelajar di awal-awal kemerdekaan. Dan kemudian bertransformasi menjadi TP Sriwijaya. Rasa kebersamaan histori dari sisi itu sekali menguatkan kita untuk mengikat sebagai satu keluarga besar. Kemudian yang kedua apa? Dari sisi administrasi kepemerintahan kenegaraan. Ini TP Sriwijaya yang sekarang kita ikat menjadi sebuah organisasi ini sekalian. Historinya juga satu, ya Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan. Jadi sekali lagi histori ini yang harus mengikat kita. Rasanya tidak ada pembeda dari 5 provinsi yang ada. Nanti kalau berkembang lagi ya kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Tapi historinya juga nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Kemudian yang kedua apa yang mengikat kita? Kesatuan wilayah. Jadi 5 provinsi ini wilayahnya sesungguhnya memang berinteraksi, bersinergi, terkoneksi dengan baik sekali. Di tengah-tengahnya itu ada pengikatnya itu, Taman Nasional Bukit Barisan, dan dilanjutkan dengan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Di mana wilayah itu Sumatera bagian selatan, Pak. Itu menjadi heritage dunia, ya, di bawah pengelolaan UNESCO. Orang mengaku ini alam luar biasa, alam luar biasa. Di mana wilayah geografinya itu Sumatera bagian selatan. Siapa yang memiliki itu? 5 provinsi itu. Nah ini yang mengikat kita secara geografi. Kemudian yang ketiga apa yang mengikat kita sekalian? Nilai-nilai budaya. Boleh diperhatikan, boleh dirasakan. Budaya mulai Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pertama bahasa. Itu budaya yang tertinggi dalam suatu komunitas itu bahasa. Secara keseluruhan banyak kesamaan Pak. Walaupun Bang Ado bedanya itu Ado. Tapi paling tidak kalau orang Jambi bicara, orang Lampung tuh ngerti Pak. Iya,
Kalau orang Lampung bicara, orang Palembang juga tahu. Artinya apa? Kesamaan bahasa itu dekat. Walaupun tadi mungkin dari sisi dialek ada beda-bedanya dikit, itu biasa. Artinya apa? Budaya kita tuh satu rumpun. Satu rumpun dari sisi budaya. Jenis makanan ini agak turun sedikit Pak. Budaya itu setelah bahasa itu makanan. Kuliner. Tengok. Makannya ada kesamaan Pak. Menu-menu utamanya itu nggak beda-bedanya Pak. Ya. Menu orang Sumatera bagian selatan itu. Kita dijamu di Babel, rasa juga dijamu di Jambi. Karena menunya hampir sama. Yang ketiga apa sekalian? Mengikat budaya kita. Kostum, pakaian adat. Juga boleh perhatikan Pak, mulai dari Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, Babel. Ya. Dari sisi ornamen itu banyak sama Pak. Pernak-pernik itu mirip Pak. Elegansinya itu juga sama. Elegansinya itu juga sama. Nah, maksud saya dengan ketiga hal ini tidak ada alasan Kak Dirman memang untuk tidak kita saling memperkuat, menyatukan satu sama lain dalam ikatan TP Sriwijaya sebagai nomenklatur pengikat sejarah. Yang ketiga sekalian, kalau sudah merasa terikat seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar dia lebih kuat? Ya, tujuannya tadi tercapai. Kalau mungkin dalam bentuk pragmatis, kekinian, ya silaturahmi, penokohan, saling kenal. Itu dalam bentuk kedekatan emosional. Tapi lebih dari itu, saya coba mendesain. Kemarin pada waktu itu rapat gubernur Sumatera bagian selatan di Jakarta pada waktu bulan puasa, saya juga menyampaikan. Bengkulu saya katakan berada pada pesisir barat Samudra Hindia. Ya. Ngadap ke Samudra Hindia, sisi timurnya tadi Taman Nasional. Tapi saya sebagai orang Bengkulu, sebagai pemegang kendali pemerintahan, saya ingin menyatukan ini. Karena saya tahu sejarahnya, tahu geografinya, tahu budayanya. Ayo kita ikat, saya sampaikan dengan kakak-kakak saya di Gubernur Lampung, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, dan Gubernur Babel pada waktu itu. Gimana menyatukannya? Geografinya yuk kita satukan. Maka konektivitas itu menjadi kebutuhan bagi 5 provinsi ini. Ayo kita gagas, kata itu depan Menteri PUPR Pak. Jadi Bangka Belitung itu buat jembatannya ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan masuk ke arah Indralaya, Palembang itu. Indralaya, Prabu Muli, Lubulinggo, keluarkan di Bengkulu. Ada Pulau Bayi di situ. Nah ini yang sekarang sedang kita gagas. Saya rapat khusus 3 kali Pak, waktu zamannya Pak Darmin, Menko Perekonomian, menyampaikan konsepsi ya konektivitas regional wilayah barat, khusus Sumatera bagian selatan. Akhirnya Menteri PU setuju. Maka dibangunlah feeder tol pertama itu dari Bengkulu ke Lubuk Linggau itu, dan seksi pertama alhamdulillah mulai berlangsung. Ini sebenarnya ide besarnya seperti itu. Agar antara timur dengan barat itu terhubung. Kemajuan Selat Malaka dengan kepadatan pelayaran itu diimbangi dengan tol laut di Samudra Hindia. Ini berpikirnya 20-30 tahun yang akan datang, padahal itu sudah digagas oleh pada waktu kerajaan Sriwijaya sesungguhnya. Dengan adanya apa? Benteng Marlborough pada zaman penjajahan Inggris di Bengkulu. Itu pintu outlet utama Sumatera bagian selatan menghadap ke Samudra Hindia. Maka konektivitas itu harus. Saya katakan ini bukan kepentingan Bengkulu. Jangan dilihat karena yang bicara Gubernur Bengkulu itu seolah-olah membela Bengkulu, bukan. Ini wilayah Sumatera bagian selatan. Maka alhamdulillah dalam Renstra Nasional sudah masuk. Sekarang kita dukung bersama-sama. 2020 awal yang lalu saya roadshow Pak Dirman. Saya temui Kak Hermandru, saya temui Ibu Gubernur Jambi waktu itu. Saya katakan kita konektivitaskan lagi Bengkulu lewat darat ini. Yang pertama kita tingkatkan menjadi jalan nasional dari Tanjung Iman, Muara Saung, ya, Air Tembok, batas Sumatera Selatan, Oki Timur. Itu tingkatkan jalannya. Sekarang dalam proses Pak. Saya minta dukungan itu dengan TP Sriwijaya. Kalau itu terhubung, maka kawasan-kawasan Oki Timur, Batu Raja dan sekitarnya itu juga akan menghadap ke Samudra Hindia, dan di situ ada Pelabuhan Linau yang akan menghubungkan. Itu akan besar. Itu mendesain konektivitas wilayah terkait dengan geografi. Sekarang sedang dikerjakan Pak melalui Pangdam Sriwijaya oleh Korem 041 Gamas Bengkulu. Kita mengkonektivitaskan kawasan Sukaraja tembus ke Air Kelinsar, 4 Lawang. Sekarang sedang dikerjakan, tinggal 2 km lagi akan tembus. Sekarang 4 Lawang itu kalau mau ke Palembang 8-9 jam. 8-9 jam. Nanti jalan ini tembus dia ke Bengkulu cukup 1,5 jam. Mungkin 1 jam. Nah ini konektivitas wilayah dari sisi geografi dikerjakan Pak.
Saya bikin kerjasama, minta kesepakatan dan pinjam kawasan hutan untuk kita bangun. Dan sekarang terbangun sekarang. Dan dua lagi ini PR-nya sekalian, menghubungkan antara Lebong itu kan kayak kantongnya Bengkulu, Pak. Lebong itu dengan Merangin, Pak. Ya. Sudah ada satu desa perbatasan Merangin dengan Bengkulu, itu jauh sekali aksesnya, dari Jambi jauh, dari Bengkulu jauh. Satu desa perbatasan, ya kan? Ini hubungkan antara Merangin dengan Kabupaten Lebong. Terakhir, Muko-Muko dengan Kerinci sekalian. Kalau 5-6 pintu sodetan ini terhubung ke kawasan timur dan barat sekalian, maka Bengkulu ini bisa menjadi teras baranda Sumatera bagian selatan menghadap ke Samudra Hindia. Polanya seperti itu. Dan kepadatan Selat Malaka akan berkurang karena risiko pengamanan dunia internasional juga akan mahal pada akhirnya nanti sekalian. Itu akan membuat arus transportasi logistik barang juga akan murah. Ini yang katakan konektivitas geografi itu harus dibangun. Dan ini adalah kepentingan Sumatera bagian selatan. Jangan lagi kita munculkan ego, saya merasa lebih besar, kami kabupaten lebih maju. Tidak begitu berpikirnya. Sumatera bagian selatan, historinya ada. Yang kedua sekalian, makanya saya tawarkan juga, ini mungkin nanti Sri Kandi bisa menjadi pelopornya sekalian. Coba sekali-kali saya katakan, adakan pekan budaya Sumatera bagian selatan, tampil dengan seluruh pakaian adat budayanya, tampilkan anak-anak, kira-kira remaja-remaja, pemuda-pemuda, kita showcase kawasan Sumatera bagian selatan, sehingga Indonesia melihat ini kekayaan budaya luar biasa. Karena orang ngakuin, Pak, pakaian adat kita tuh mewah, kesan mewah itu luar biasa sekali. Iya, mewah orang. Dan memang orang Sumatera bagian selatan itu kalau bagian dandan, Pak, itu nggak akan terkalahkan. Pokoknya luar biasa. Kalau bisa tuh 101% kalau tampil itu. Kalau orang kan 100%, ini 101% kalau tampil itu. Enggak, ini kita hargai, Pak, enggak salah itu. Saya kebayang untuk saya sampaikan dengan Kak Hermandru. Sumatera Selatan harus kita akui lebih besar sumber dayanya. Coba ini kita ikat sama-sama. Sekaligus kita suppose pakaian adat budaya diikuti dengan tari budaya adat Sumatera bagian selatan, kita tampilkan di Silang Monas itu. Ya walaupun mungkin kelihatannya sederhana, Pak. Misalnya dalam rangka ulang tahun Jakarta, kita bikin satu paket acara, tampil aja berdiri dengan pakaian seragam adat budaya masih 50. Orang akan melihat Indonesia, oh ini kekuatan luar biasa ini. Dan itu nggak mahal, sekarang nggak mahal. Karena masing-masing kita tuh sudah punya semua pakaian adat. Tinggal kita pakai kumpul di Jakarta melalui badan perwakilan penghubung masing-masing. Sampaikan dengan Gubernur DKI. Ya kan, mungkin pada sewaktu-waktu bisa dilakukan itu. Sehingga sekali lagi kita melihat, kita nggak bicara, tapi oh ini nah simbol kami Sumatera bagian selatan itu. Kurang elegan apa nih orang-orang ini gitu. Nah, yang budaya-budaya begini sekali saya kira perlu dilakukan. Dan ibu-ibu Sri Kandi saya kira lebih pas. Tinggal didukung oleh teman-teman misalnya dari jajaran TP Sriwijaya. Saya kira para gubernur pasti setuju. Nah, kalau dua hal ini bisa kita lakukan, orang akan melihat, oh iya benar ini TP Sriwijaya ini aduh gerakannya. Yang ketiga sekalian, yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan penokohan daerah. Ini penting, tapi tidak perlu kita bahasakan dalam bahasa masyarakat. Saya kira ikatan emosional sebagai tokoh, ya, yang ada di wilayah Sumatera bagian selatan harus saling memperkuat. Kepantasan untuk tampil dalam sebuah level kepemimpinan harus kita akui. Oh ini pantas, ini kita kasih beri porsi, ini kita kasih panggung, ini harus kita dukung. Sehingga apa? Penokohan tampil itu dengan sendirinya terbentuk nanti tokoh-tokoh kawasan Sriwijaya itu Sumatera bagian selatan. Nah kalau tiga ini sekalian berjalan, orang akan bilang, kalau orang Bengkulu campoh pasti semua. Dan sekali lagi saya kira Kak Dirman nggak sulit untuk mewujudkan itu dengan ayo Nyimas Alia, kemudian sama-sama. Kami ikut mendukung, kami ikut memperjuang, kami ikut memfasilitasi sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Sekali lagi kira-kira itu poin arahan saya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah spirit. Tadi pas saya dengerin marchnya tuh, saya kalau dengerin lagu saya dengerin bersatu kata-kata. Semangatnya yo, tok gitu kan, semangat sekali marchnya itu, menggugah. Kalimat intinya di mana sekalian? Iya. Kan bahwa Sri Kandi Sriwijaya itu menciptakan kedamaian, menyebar kebaikan. Coba lihat sekalian, arahnya itu semuanya ke kalimat itu di tengah-tengah yang saya dengarin tadi. Iya, Sri Kandi Sriwijaya itu adalah menciptakan kedamaian, menyebar kebaikan.
Nah, dua kata itu sekalian bisa diwujudkan dengan 3 instrumen yang saya sebutkan di depan tadi. Coba aja kalau nggak akan damai Sumatera bagian selatan ini kalau tidak dikonektivitaskan, tidak ada rasa kebersamaannya, masih muncul ego masing-masing provinsi, tidak disatukan dari sisi kultur budaya, tidak mengakui ketokohan satu sama lain, nggak akan damai, Pak. Nggak akan damai. Merasa ego kita masing-masing. Sampai saya kira TV Sriwijaya jawabannya itu. Saya pas dengar hentakan lagunya saya nggak hafal, baru dengar 1 kali ini. Iya, tapi saya dengerin kalimatnya. Oh iya, pas di kalimat tengah-tengah itu menciptakan kedamaian, menyebar kebaikan. Itulah yang harus kita kerjakan sekalian. Sehingga nanti tidak akan ada gesekan apapun. Yang ada hanya satu, tujuan mulia untuk kemajuan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Terima kasih, selamat kepada pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.